Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ini bersama saya masih Nia Safrina. Kita akan lakukan praktikum keempat. Nah, pada praktikum keempat itu dia adalah uji prasyarat. Apa sih uji prasyarat? Jadi ada namanya tuh uji prasyarat analisis. Diperlukan untuk mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis itu dapat dilanjutkan atau tidak. Kenapa penting? Karena dalam analisis varian itu dia harus mensyaratkan data tersebut dari populasi yang berdistribusi normal dan kelompok-kelompok yang dibandingkan itu dia harus homogen. Oleh karena itu, analisis varian itu mensyaratkan dia harus uji normalitasnya dan uji homogenitas datanya. Apa sih uji normalitas? Nah, uji normalitas itu adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apakah data yang kita ambil itu merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak. Maksudnya normal, datanya itu apa? Jadi distribusi normal itu di mana data itu memusat pada nilai rata-rata dan median. Jadi dia berbentuk lonceng, jadi rata-ratanya berada posisi yang sama dengan mediannya. Nah, uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian itu berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik. Nah, lalu yang kedua, pada dasarnya uji homogenitas ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel dari populasi kita itu memiliki variasi yang sama. Nah, jadi kita juga akan adakan uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi kalau pada homogenitas kita mau lihat nih variasinya sama atau enggak. Yang pertama kita lihat dulu untuk uji normalitas. Nah, kita akan gunakan SPSS ya. Nah, datanya seperti ini. Berikut ini disajikan data pretest, motivasi, dan post-test dari mata kuliah statistika dasar kelas ABT 2A. Ini ada nilai motivasi, ada pretest, ada post-testnya. Kita akan uji homogenitasnya. Kita akan uji dulu yang pertama itu normalitasnya ya. Akan dipindahkan dulu datanya ke Excel. Setelah dipindahkan, di sini diperintahkan ujilah apakah ketiga variabel di atas memiliki distribusi normal. Ujilah dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Nah, kita pindahkan datanya ke Excel. Ini data motivasi, ada pretest, ada post-test. Kita akan uji normalitasnya. Sama ya, simpan dulu datanya. Saya udah ada datanya di Excel. Pada sheet-nya uji normalitas. Kita buka SPSS-nya. File, lalu open, data. Datanya disimpan di mana ya? Saya simpannya di modul. Hati-hati, ini harus diganti menjadi bentuk Excel, baru dia kebaca. Nah, karena Excel saya itu banyak sheet-nya, kita cari sheet-nya yang mana? Sheet-nya tadi adalah uji normalitas. Baca deh ya. Kita save di sini, Ctrl S, uji normalitas. Buka lagi, file, open, data, modul, ini ganti Excel, klik di sini, kita cari uji normalitas. Oke. Nah, ini dia. Kita udah punya data motivasi, pretest, dan post-test. Nah, biasanya untuk uji normalitas ini, kita desimalnya kita ambil 2 angka belakang koma ya. Di sini juga desimalnya 2 angka belakang koma. Nah, kita akan mulai uji normalitas. Kita akan lihat lagi caranya gimana katanya ya. Kita udah punya nih, desimalnya udah, data view-nya juga udah kelihatan seperti ini. Lakukan analisis dengan menggunakan menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu pilih One Sample KS. Masukkan semua
ke kolom variabel. Lalu centang yang normalnya. Lalu oke. KS itu apa? KS itu namanya ya. Jadi kita mau uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Makanya disingkatnya dengan KS. Jadi nama ujinya ada macam-macam. Salah satunya untuk menguji normalitas itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita cobakan langsung. Analyze non-parametric test. Terus ambil legasi dialog. Legasi dialognya kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, muncul seperti ini. Lalu pindahkan semua, kita Ctrl A, terus klik di sini. Centang uji normalitasnya, lalu oke. Nah, muncullah hasil normalitasnya seperti ini. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini dia. Nah, yang kita baca yang mana? Kita akan baca nilai asymptotic sign-nya di sini. Nah, di sini dikatakan nih, test distribution is normal, calculate from data, look for significant correlation-nya. Nah, sekarang kita akan baca. Nah, gimana cara membacanya? Nah, tadi kan kita udah punya tabelnya ya. Tabelnya, sampelnya, kita gunakan tadi Kolmogorov-Smirnov. H0 kita atau hipotesis awal kita itu datanya berdistribusi normal. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya datanya tidak berdistribusi normal. Apa ketentuannya? Jika nilai asimptotnya ini lebih besar dari setengah alfa, nah tadi kita tentuin ya nilainya itu adalah 0,05 atau 5%. Maka H0 diterima. Kita lihat nih, untuk motivasi dia memang lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Data motivasi ini menyebar normal. Tapi untuk pretest dan posttest ternyata dia lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya datanya tidak menyebar normal. Di pretest tidak normal. Posttest pun juga gitu, dia tidak berdistribusi normal. Itu untuk uji normalitas. Sekarang kita akan coba uji homogenitas. Nah, homogenitas tadi untuk melihat ragamnya ya, variansinya apakah sama atau enggak. Nah, sekarang kita mau uji. Perhitungan uji homogen itu juga masih bisa menggunakan SPSS. Di sini kita menggunakan uji Levens statistik. Cara menafsirkannya yaitu jika nilai Levens statistiknya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan variasi datanya adalah homogen. Jadi dia tidak beragam ya, homogen dia sama. Bersama. Nah, langkah-langkahnya gimana? Nah, sama ya, buka SPSS, lalu data tersebut diurutkan dari siswa pertama sampai siswa ke-20. Tapi hati-hati di sini ada data untuk kelas eksperimen, ada data untuk kelas kontrol. Berarti kita harus split datanya. Untuk eksperimen, berarti kita kasih dia simbol. Misalkan kelas eksperimen kita kasih nih 1. Kalau yang kontrol, kita kasih simbolnya 2. Tapi kelas 1. Kalau di sini 1, itu eksperimen skornya berapa? 4, gitu ya. Terus 9, nah seterusnya. Kita pindahkan dulu datanya ini. Ada pindahkan di sini. Nah, ini dia ya. Sekarang kita mau jadiin dia satu data. Tadi gimana? Di sini ada kelas. Di sini tadi adalah kita maunya skornya. Ini skor. Nah, untuk kelas eksperimen tadi kita kasih di sini 1 ya. Jadi ada kelas eksperimen ada berapa data? Ada 20 berarti nanti. Nah, kita buat sampai 20. Ini dia. Nah, datanya ini datanya. Ctrl C, ini Ctrl V.
lalu Ctrl C lagi di sini, lalu Ctrl C. Nah, terus untuk data kelas eksperimen, kelas kontrolnya, di sini kita kasih simbol 2. Ini sebanyak 20 ya. Udah jadi sini, kita copy dulu datanya di sini. Ctrl C, terus di sini juga Ctrl C. Nanti ini enggak, biar beda, kita bedain warnanya deh. Ini kita kasih warna biru. Ini kita kasih warna kuning. Jadi untuk yang kuning itu untuk kelas eksperimen, ini skornya. Dan yang biru itu untuk kelas kontrol. Nah, kita akan uji homogenitasnya. Sama ya, ini kita save, lalu kita buka SPSS-nya, kita buka open data, file, open data, diganti dengan Excel, modul betul, hati-hati, uji homogenitas, dan apa-apa. Nah, ini ya, kita ambil aja semuanya. Dan nanti di sini ambil yang kelas sama skor. Nah, kita mau uji homogenitas. Mana caranya? Ketika sudah, lalu kita lakukan pengujian homogenitas. Gimana caranya? Analyze, terus compare mean one way ANOVA. Kita cek di SPSS kita tadi. Ya. Cek dulu variabel datanya. Nah, ini udah benar ya. Lalu kita ikuti perintahnya tadi. Analyze, compare mean, lalu pilih one way ANOVA. Oke, kita ambil ya. Analyze, compare means, bandingkan means-nya, lalu kita pilih one way ANOVA. Hati ya, yang kita compare itu dependent kelasnya apa? Dependent list yang bebasnya itu adalah skornya ya. Faktornya berarti kelasnya. Faktornya itu maksudnya apa tadi? Yang eksperimen, kontrol. Optionnya kita mau homogenitas. Continue. Oke. Tes homogeneity of variance-nya, berarti Levin statistiknya 0,89. Artinya apa? Dia lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar, maka dikatakan apa? Ini dia ya, tentuannya. Kalau dia lebih besar, maka H0-nya diterima. Nah, signifikannya. Kalau enggak, nah H0-nya ditolak. Nah, kalau dari nilai p-value, tadi kita bisa lihat nih, ketentuannya kan dari Levin statistiknya. Kalau Levin statistiknya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan dia homogen. Ternyata di signifikannya juga lebih besar dari 0,05, karena dia 0,35. Maka dikatakan datanya homogen. Nah, itu caranya untuk menentukan homogenitas data. Di sini ada tugas, silahkan dicoba dicari nilai normalitas dan homogenitasnya. Selamat mencoba.